wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Ramadan. NPM saya 18640129. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, dari Prodi Teknik Sipil, kelas 4A reguler pagi Banjarmasin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem penyediaan air bersih dan PDAM. Sistem penyediaan air bersih dan PDAM. Sistem penyediaan air bersih. Sistem penyediaan air bersih meliputi besarnya komponen pokok antara lain unit sumber air baku, unit pengolahan, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit konsumsi. Satu unit sumber air baku merupakan awal dari sistem penyediaan air bersih yang mana pada unit ini sebagai penyedia air baku yang bisa diambil dari air tanah, air permukaan, air hujan yang jumlahnya sesuai dengan yang diperlukan. Dua unit pengolahan air memegang peran penting dalam upaya memenuhi kualitas air bersih atau minum. Dengan pengolahan fisika, kimia, dan bakteriologi, kualitas air baku yang semula belum memenuhi syarat kesehatan akan berubah menjadi air bersih atau minum yang aman bagi manusia. Tiga unit produksi adalah salah satu dari sistem penyediaan air bersih yang menentukan jumlah produksi air bersih atau minum yang layak didistribusikan ke beberapa tandon atau reservoir dengan sistem pengaliran gravitasi atau pompanisasi. Unit produksi merupakan unit bangunan yang mengolah jenis-jenis sumber air menjadi air bersih. Teknologi pengolahan disesuaikan dengan sumber air yang ada. 4. Unit transmisi berfungsi sebagai pengantar air yang diproduksi menuju ke beberapa tandon dan reservoir melalui jaringan pipa. 5. Unit distribusi adalah merupakan jaringan pipa yang mengantarkan air bersih atau minum dari tandon atau reservoir menuju ke rumah-rumah konsumen dengan tekanan air yang cukup sesuai dengan yang diperlukan konsumen. 6. Unit konsumsi adalah merupakan instalasi pipa konsumen yang telah disediakan alat pengukur jumlah air yang dikonsumsi pada setiap bulannya. Berikutnya, tahapan perencanaan air bersih. Dalam pemenuhan kebutuhan prasarana air bersih, maka dilakukan tahapan-tahapan perencanaan yang terdiri dari 1. Perhitungan kebutuhan air. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan untuk rumah tangga domestik, non-domestik, dan juga termasuk perhitungan atas kebocoran air. Analisis kebutuhan air ini disesuaikan dengan hasil perhitungan proyeksi penduduk, persentase penduduk yang dilayani, dan besarnya pemakaian air. 2. Identifikasi sumber air baku. Identifikasi air baku terutama dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai yang pertama, jarak dan beda tinggi sumber air terhadap daerah pelayanan. Kedua, debit andalan sumber air. Dan yang ketiga, kualitas air baku dan jenis alokasi sumber air baku pada saat ini. 3. Pemeriksaan dan penilaian kualitas air. Sistem pengolahan air yang dibangun harus dapat memproduksi air yang memenuhi standar kualitas air bersih yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI. Keempat, pemilihan alternatif sistem. Sistem penyediaan air bersih yang dirancang merupakan sistem terpilih yang diperoleh berdasarkan hasil pemilihan terhadap beberapa alternatif pilihan sistem. Penentuan pilihan didasarkan pada penilaian berdasarkan aspek yang pertama teknis, kedua ekonomis, dan yang ketiga lingkungan. 5. Perhitungan kebocoran atau kehilangan air. Kehilangan air yang disebabkan kebocoran teknis dan non-teknis diperkirakan sebesar 20% dari kebutuhan total. Dan yang keenam, perencanaan sistem penyediaan air bersih. Sistem penyediaan air bersih terdiri dari yang pertama, sistem produksi meliputi intake dan instalasi pengolahan air. Kedua, sistem distribusi meliputi reservoir dan pipa induk. Ketiga, sistem pemanfaatan melalui sambungan rumah dan hidran umum. Lalu ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi sistem distribusi adalah pertama, pola tata guna lahan, kedua, kepadatan penduduk, ketiga, kondisi topografi kota, dan yang keempat, rancangan induk kota. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PDAM. PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota madya di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyediaan air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.